Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Konservasi Arsitektur, Selasa pukul 11.00, Rombel 2. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Kaisa Fadiali Haldiani dengan NIM 51124222091. Saya Kesha Akila Safira dengan NIM 51124222060. Saya Rumaisa Karyema dengan NIM 51124222076. Perkenalkan, nama saya Sofia Muizahra Ariko dengan NIM 51124222074. Perkenalkan, nama saya Atrisa Sufi Faria dengan NIM 51124222069. Salah satu aspek yang menjadikan Yogyakarta istimewa adalah keberadaan Sumbu Filosofi. Sumbu Filosofi merupakan wujud perencanaan tata kota yang dirancang oleh Sultan Hamengkubuwono I, mencerminkan daur hidup manusia mulai dari kelahiran, pernikahan hingga kematian, yang dikenal sebagai konsep Sangkan Paraning Dumadi, asal dan tujuan dari keberadaan. Filosofi ini diwujudkan dalam penataan 3 elemen utama, yaitu Tugu Palputih atau Golong Gilik di bagian utara, Keraton Yogyakarta di tengah, dan Panggung Krapyak di bagian selatan. Mengutip Aziz Haryono tahun 2015, bahwa dari sudut pandang filosofis, jika dilihat dari arah selatan menuju tengah, sumbu ini melambangkan perjalanan kehidupan manusia dari kelahiran menuju puncak kejayaan atau kedewasaan. Sebaliknya, jika dilihat dari tengah ke utara, ia merepresentasikan perjalanan manusia menuju kematian dan kembalinya kepada Sang Pencipta. Konsep ini menjadi dasar dari penataan ruang kota Yogyakarta yang mengintegrasikan simbolisme budaya Jawa dengan fungsi perkotaan, serta menciptakan harmoni antara nilai tradisional dengan kebutuhan modern. Keberadaan Sumbu Filosofi ini tidak hanya menjadi ciri khas tata ruang kota Yogyakarta, tetapi juga berpengaruh terhadap pola permukiman di sekitarnya. Permukiman tradisional seperti kampung-kampung yang tumbuh di sekitar Sumbu seringkali menunjukkan pola terpusat pada keraton sebagai pusat kehidupan sosial dan budaya. Dalam konteks modern, meskipun perkembangan kota telah membawa berbagai perubahan, makna filosofi kawasan ini tetap terjaga dan menjadi identitas kota Yogyakarta yang berharga. Sebagai salah satu warisan budaya dunia yang diakui UNESCO 2023, Sumbu Filosofi menjadi bukti nyata bagaimana tata kota dapat merepresentasikan nilai-nilai kehidupan masyarakatnya. Lingkungan perkotaan dan permukiman di sekitar kawasan ini tidak hanya menjadi bagian dari sejarah, tetapi juga bagian integral dari kehidupan masyarakat Yogyakarta yang terus beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri budaya mereka. Pada kawasan zona D3 ini, karakteristik arsitekturnya itu terdapat 3 bangunan, yaitu ada Taman Budaya, Taman Pintar, dan Benteng Frederberg. 3 bangunan itu menampilkan arsitektur yang memadukan tradisi dan modernitas. Yang pertama ada Taman Budaya sendiri, itu terdiri dari Pundi Wuria dan Langebara dengan desain kolonial yang mendukung kegiatan seninya. Untuk Taman Pintar berfungsi sebagai museum edukatif dengan ruang interaktif untuk belajar sains. Sedangkan untuk Benteng Frederberg sendiri menampilkan arsitektur militer Eropa dan berfungsi sebagai monumen historis. Untuk sejarah kawasan di D3 ini, Taman Budaya Yogyakarta didirikan pada tahun 1977 dan direkonstruksi pada tahun 2002. Sedangkan untuk Taman Pintar sendiri yang dibuka pada tahun 2004 adalah museum yang edukatif pertama di Indonesia yang fokus pada teknologi dan sains. Untuk Benteng Frederberg sendiri itu dibangun pada tahun 1760 sebagai markas tentara Belanda yang kini menjadi museum yang menyimpan sejarah kolonial.
Untuk signifikansi lingkungannya sendiri pada zona D3 ini, kawasan ini memiliki signifikansi sosial dan budaya yang besar. Taman budaya menyediakan ruang publik untuk rekreasi dan seni. Sementara Taman Pintar meningkatkan pendidikan melalui pengalaman belajar interaktif. Untuk Benteng Frederik sendiri berfungsi sebagai monumen sejarah dan objek wisata. Mereka bersama-sama membentuk identitas budaya Yogyakarta dan mendukung kehidupan sosial ekonomi masyarakat setempat. Kawasan Jalan Pabringan hingga Jalan Panembahan Senopati di Yogyakarta merupakan kawasan yang kaya akan nilai sejarah dan budaya. Dalam rangka melestarikan kawasan ini, berbagai upaya telah dilakukan untuk mempertahankan baik bangunan bersejarah maupun lingkungan sekitar. Salah satu pendekatan yang diterapkan adalah melalui Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan atau RTBL yang disusun untuk mengatur tata ruang dan wujud bangunan yang sesuai dengan karakter kawasan bersejarah. RTBL ini penting untuk mengendalikan pemanfaatan ruang dan memastikan keberlanjutan pembangunan yang tidak merusak identitas kawasan bersejarah. Selain itu, pentingnya konservasi berkelanjutan untuk menjaga kebangunan bersejarah juga ditekankan. Konservasi berkelanjutan memastikan bahwa bangunan yang memiliki nilai historis tetap terjaga dari kerusakan akibat faktor lingkungan dan biologis, seperti cuaca dan pertumbuhan tanaman yang dapat merusak struktur bangunan. Proses ini juga melibatkan penyesuaian interior bangunan agar dapat berfungsi dengan baik tanpa merusak elemen-elemen asli yang menjadi ciri khas bangunan tersebut. Penyesuaian dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari dampak negatif terhadap nilai sejarah tersebut. Upaya pelestarian juga mencakup pengelolaan lingkungan sekitar yang melibatkan pengaturan tata ruang guna mempertahankan karakter kawasan bersejarah. Selain itu, pengurangan dampak dari pembangunan modern yang dapat merusak pemandangan dan integritas situs menjadi langkah penting dalam menjaga atmosfer historis kawasan ini. Taman Pintar merupakan tempat wisata dan sekaligus sebagai tempat edukasi yang menyediakan paraga-paraga pendidikan berkualitas yang dapat menambah pengetahuan sains dan iptek. Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan, maka dilaksanakan penataan ulang kawasan tersebut dan dibangunlah fasilitas pendidikan yang berupa Taman Pintar. Taman Pintar didirikan sebagai wujud peduli pemerintah dalam dunia pendidikan. Taman Pintar Yogyakarta dibangun secara bertahap. Pembukaan pertama dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Bambang Susatyo pada tanggal 20 Mei 2006 dengan zona layanan meliputi playground, gedung PAUD Barat dan Timur. Soft Opening 2 diresmikan oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Bambang Susatyo dan Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Kusmayanto Kadiman, serta dihadiri oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X pada tanggal 9 Juni 2007 dengan penambahan fasilitas layanan gedung oval lantai 1 dan 2 serta gedung kotak lantai 1. Sedangkan untuk grand opening dilaksanakan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 16 Desember 2008 yang merupakan tanda berakhirnya pembangunan tahap 3 meliputi semua fasilitas layanan Taman Pintar termasuk gedung kotak lantai 2 dan 3, tapak Presiden, memorabilia, arsitektur dan sejarah bangunan serta lingkungannya dari Taman Pintar. Yang pertama, perpaduan tradisional dan modern. Arsitektur Taman Pintar mengadopsi elemen budaya Jawa, seperti penggunaan ornamen tradisional pada beberapa bagian bangunan. Lalu, bagian-bagian lain seperti gedung oval dan gedung kotak memiliki desain futuristik. Yang kedua, konsep edukasi dan interaktif. Setiap gedung di Taman Pintar dirancang dengan fungsi tematik, seperti gedung oval yang menampilkan instalasi interaktif terkait sains dan teknologi. Yang ketiga, penggunaan material. Beberapa elemen bangunan menggunakan material khas Indonesia seperti kayu dan batu untuk memberikan nuansa ramah lingkungan dan berakar pada budaya lokal. Selain material tradisional, arsitekturnya juga menggunakan kaca, baja, dan material kontemporer lainnya untuk mendukung tema sains dan teknologi. Yang keempat, keberlanjutan. Selain bangunan, area terbuka hijau di sekitar taman memberikan keseimbangan ekosistem sekaligus ruang rekreasi yang nyaman. Yang kelima, konektivitas ruang. Terdapat area terbuka seperti plaza atau taman bermain yang memberikan pengalaman santai sekaligus mendukung aktivitas sosial. Yang terakhir, visual ikonik.
Gedung oval dan gedung kotak menjadi landmark yang langsung dikenali, dengan penggunaan warna yang cerah dan menarik pada fasad bangunan menonjolkan sifat edukatif dan ramah anak. Untuk isi dari Taman Pintar, yaitu yang pertama ada gerbang masuk, lalu terdapat Desaku Permai, rumah batik, gedung memorabilia, gedung oval, gedung kotak, food court, souvenir, bookstore, masjid, gedung planetarium, gedung PAUD Barat, gedung PAUD Timur, dan wahana bahari. Pelestarian arsitektur dan lingkungan dari Taman Pintar adalah restorasi. Area Taman Pintar Yogyakarta dulunya merupakan lokasi bekas gedung kepatihan lama dan kompleks sekolah guru. Beberapa elemen dari arsitektur lama dipertahankan untuk menjaga sejarah setempat. Dikutip dari indonesiakaya.com, pusat kebudayaan merupakan representasi keberadaan seniman di suatu kota. Di Yogyakarta terdapat pusat kebudayaan yang bernama Taman Budaya Yogyakarta, berlokasi tidak jauh dari Pasar Beringharjo, tepatnya di Jalan Sriwedani. Taman Budaya Yogyakarta selalu diramaikan oleh berbagai kegiatan para seniman Yogyakarta. Desain arsitektur bangunan Taman Budaya Yogyakarta mempresentasikan perpaduan antara desain modern dan elemen tradisional khas Yogyakarta. Sebagai pusat kegiatan seni dan budaya, Taman Budaya Yogyakarta dirancang untuk mencerminkan identitas lokal sembari memenuhi kebutuhan ruang multifungsi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Berdasarkan sejarahnya yang tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, ini pada tahun 1978 itu berdirinya pusat-pusat kebudayaan yang disebut dengan Taman Budaya di beberapa provinsi di Indonesia. Kemudian pada tahun 1991, organisasi dan tata kerja Taman Budaya mengalami perubahan berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya, pada tahun 2000 hingga 2001, Taman Budaya Yogyakarta masuk dalam struktur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Kini, Taman Budaya digunakan dalam kegiatan operasional seperti pengembangan dan pengolahan pusat dokumentasi, etalase, dan informasi seni budaya dan pariwisata. Benteng Vandenberg merupakan saksi sejarah yang mencerminkan kuatnya pengaruh Belanda dalam menjajah Indonesia. Terletak di kota Yogyakarta, tepatnya di Jalan Margomulyo nomor 6, Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Benteng ini merekam berbagai peristiwa penting sepanjang sejarah. Bangunan peninggalan kolonial ini tidak hanya menjadi salah satu ikon yang dapat dijumpai di sepanjang Jalan Malioboro hingga titik 0 km, tetapi juga mengalami perubahan fungsi dari waktu ke waktu. Sebagai salah satu saksi bisu sejarah Yogyakarta, sejak masa pemerintahan kolonial Belanda, Benteng Vandenberg memiliki letak fungsi dan koleksi yang sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat. Ini saya akan menjelaskan terkait arsitek atau pembangun dari bangunan Museum Benteng Vandenberg. Jadi, struktur ini tuh dibangun oleh Frank Hack pada tahun 1760. Saya akan menjelaskan tentang sejarahnya, morfologi tentang benteng ini. Jadi berawal di tahun 1760 itu mulai dibangunnya benteng ini. Terus di tahun 1767 itu Gubernur Pantai Utara minta bangunan ini diperkuat gitu. Nah terus di tahun 1787 pembangunan benteng ini selesai, lalu diresmikan menjadi nama Rustenburg yang artinya tempat istirahat. Lalu di tahun 1867 itu terjadi gempa yang berakibat pada bangunan ini. Nah, lalu kan karena gempa itu diperbaikikan bangunan ini, akhirnya karena diperbaiki juga namanya diganti menjadi Friedenberg yang artinya perdamaian. Lalu di tahun 1812, tepatnya pada 18 sampai 20
Juni terjadi peristiwa namanya Gegerspoil, yaitu perang antara Inggris dan pribumi. Lalu pada tanggal 5 Maret 1942 itu Jepang menguasai kota Yogyakarta. Terus yang berakibat beberapa bangunan di museum ini itu menjadi tempat tawanan orang-orang Belanda dan orang-orang Indo yang melawan Jepang. Terus pasca proklamasi itu tahun 1945, benteng ini akhirnya diambil alih lagi oleh militer RI. Terus pada tahun 1948, tepatnya 19 Desember, terjadi agresi militer. Lalu Belanda itu menguasai kembali pada tahun 1948 itu sampai tahun 1949. Terus saat 1 Maret 1949 pasukan TNI menjadikan benteng ini sasaran perang untuk kita ambil kembali. Terus tanggal 29 Juni 1949 itu Belanda mundur, akhirnya benteng ini dipegang oleh APRI. APRI itu Angkatan Perang Republik Indonesia. Terus pada tahun 1992 sampai sekarang itu akhirnya bangunan ini diresmikan menjadi Museum Benteng Vredenburg. Nah, waktu tanggal 5 September 1997, museum ini mendapat limpahan untuk mengelola Museum Perjuangan di Yogyakarta. Kali ini saya akan menjelaskan terkait isi dari bangunan Museum Benteng Vredenburg. Jadi pertama itu ada jembatan dan parit, selanjutnya ada gerbang barat, ruang rapat di lantai 2, dan gerbang timur. Lalu terdapat ruang pengenalan, ruang tamu VIP, kafe museum, dorama 3, ruang pameran di lantai 2, ruang pengkajian dan penyajian, ruang audio visual di lantai 2, diorama 4. Ruang pertemuan di lantai 2, terdapat guest house, storage, ruang bimbingan, perpustakaan, dan kantin dan musola. Terdapat kamar mandi dan toilet, diorama 2, diorama 1, ruang tata usaha, ruang konservasi, dan guest house di lantai 2. Dan terdapat lapangan rumput, ruang bengkel kerja, dan parkir karyawan. Setelah beberapa kali berpindah-pindah kekuasaan, pada akhirnya di tahun 1992, Benteng Vredenburg dijadikan Museum Khusus Perjuangan Nasional berdasarkan SK Mendikbud tanggal 23 November 1992. Dalam perjalanan sejarahnya, Benteng Vredenburg telah mengalami 4 metode pelestarian, yaitu restorasi, revitalisasi, serta konservasi yang sekaligus dengan adaptasi. Restorasi Benteng Vredenburg dimulai pada awal tahun 1990-an, di mana fungsinya diubah dari benteng menjadi museum, dihidupkan kembali dan mengembalikan tampilan asli bangunan sambil tetap menjaga nilai-nilai sejarahnya. Revitalisasi dilakukan sebagai upaya menghidupkan kembali aktivitas di bangunan benteng dengan adanya adaptasi fungsi-fungsi gedung maupun peruangan. Saat ini bangunan di Benteng Vredenburg memiliki fungsi-fungsi yang baru seperti taman bermain anak, ruang P3K, pujasera, minimarket, souvenir shop, toilet umum, dan juga bahkan ada ruang audiovisual. Di samping itu, Vredenburg menerima perawatan rutin untuk menjaga kondisinya dari kerusakan, mau itu dari faktor cuaca, usia, maupun biologis. Benteng Vredenburg mengusung gaya arsitektur kolonial Belanda dengan ciri khas penggunaan material seperti bata, kayu jati, dan atap genteng. Dinding yang tebal untuk melindungi dari serangan musuh, serta tata ruang simetris yang mencerminkan pola geometris khas kolonial sekaligus ketahanan terhadap iklim tropis. Benteng Vredenburg memiliki 4 bastion di setiap sudut bernama Zeeland di barat daya, Utrecht di barat laut, Amsterdam di timur laut, dan Indra di tenggara sebagai tempat meriam, dikelilingi dengan parit pelindung yang kini telah diisi dan tidak digunakan lagi.
Pintu gerbang utama di sisi timur dengan struktur kokoh berornamen sederhana serta lorong-lorong panjang yang menghubungkan barak tentara, gudang amunisi, dan ruang administrasi. Sebagai respon terhadap iklim tropis, Benteng Friedeburg dilengkapi dengan ventilasi dan jendela lebar untuk sirkulasi udara yang optimal, serta atap miring dengan genteng tanah liat yang dirancang untuk mengalirkan air hujan dengan cepat. Sekian video dari kami, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3